Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan membahas di surah Al-Mu'minun, yaitu surah ke-23 di Al-Quran. Surah ini terdiri dari 118 ayat dan artinya adalah orang-orang yang beriman. Surah ini tergolong ke surah Makkiyah, yaitu surah yang turunnya di kota Mekah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum li zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ليميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Shadaqallahul azim. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan membahas artinya di surah Al-Mu'minun ini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat
Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah makna surah Al-Mu'minun ya sahabat, di ayat 1 sampai 17. Di sini Allah sudah menegaskan ya bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini yang disuruh itu orang-orang yang beriman ya. Jadi apa sih cirinya orang yang beriman ya, dan yang akan mewarisi surga nanti di akhirat ya, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi tingkatannya ya, VIP ya kalau di dunia ya. Nah seperti itu ya sahabatku. Jadi surga juga ada tahapan-tahapannya. Nah surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, yang diisi oleh siapa? Oleh para nabi, rasul ya, para syuhada, para tabiin ya, semuanya itu yang duduk nanti di akhirat. Surganya itu surga paling tinggi, itu surga Firdaus. Nah siapa saja sih yang akan mewarisi surga Firdaus tersebut? Yang pertama adalah tentunya orang-orang yang beriman ya. Beriman dulu ya, beriman. Iman adalah percaya sahabat. Iman adalah percaya ya artinya. Nah itu ya, yaitu apa aja? Orang-orang yang khusyuk. Nah yang pertama ada khusyuk dalam sholatnya ya. Jadi kalau tidak sholat otomatis itu bukan orang yang beriman ya. Jadi tetap orang yang beriman itu harus melaksanakan sholat, dan sholatnya juga harus iya benar khusyuk ya. Sholatnya juga harus khusyuk ya juga. Jadi nggak asal-asalan sholat, asal-asalan mengerjakan lubannya suatu kewajiban, tapi tidak diperhatikan tentang kekhusyuan sholat tersebut. Nah di sini di ayat pertama yaitu orang yang melaksanakan sholat dan sholatnya itu adalah khusyuk. Yang kedua, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya. Nah apa sih perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu? Yaitu adalah ghibah, bohong, namimah. Terus apa lagi? Banyak sekali di dosa mulut ini sahabatku. Seharusnya mulut ini dijaga. Seharusnya mulut ini hanya dipergunakan untuk sesuatu hal yang Allah ridhoi, bukan untuk berbuat maksiat ya. Tuh sahabatku semuanya ya, jadi bisa mengendalikan yang menjauhkan diri dari perbuatan nih dan perkata yang tidak berguna ya, yaitu banyak, apalagi perempuan ya. Saya sama perempuan. Saya diciptakan oleh Allah perempuan. Nah perempuan itu biasanya apalagi salah gaul itu bisa gibah, itu tiap hari kita bisa melakukan gibah ya. Nah itu sahabatku semuanya, kita harus bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, yaitu gibah, perkataan yang tidak baik ya. Itu ya sahabatku. Dan orang yang menunaikan zakat. Nah, di sini sahabatku semuanya, otomatis kita sebagai manusia harus mau bekerja, dan dengan kita punya penghasilan kita keluarkan tuh zakatnya ya. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Nah, ini sahabatku susah banget untuk di zaman sekarang ya. Ini manusia ini, apalagi perempuan yang sudah tidak ada rasa malunya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Ya, mau perempuan, mau laki-laki juga ya. Sama sahabatku. Karena apa? Karena setan akan terus menggoda kita dari arah yang terus aja supaya si manusia tergelincir ke sesuatu hal yang Allah tidak ridho ya sahabatku. Kecuali terhadap istri-istri mereka.
atau hamba saya yang mereka miliki, maka sungguh ya, yang mereka dan sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi kata Allah ya, siapa yang mencari di balik itu, yaitu apa? Zina ya dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Naudzubillah, astagfirullahalazim ya. Itu ya sahabatku, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi bisa memelihara amanah dan bisa menepati janji ya. Serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang mewarisi, ini akan mewarisi surga Firdaus ya. Mereka kekal di dalamnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Itulah maha kuasanya Allah menciptakan kita manusia ya, dari saripati kita ya sahabatku. Dari saripati tanah, dari setetes air mani, dari segumpal daging, terus berproses ya menjadi manusia dan dibentuk tulang, dan jadilah sosok kita yaitu manusia yang berbagai macam karakter, berbagai warna kulit yang berbeda-beda, ada hitam, ada putih ya, warna-warna kulit yang berbeda-beda itu sahabatku ya. Dan kemudian Mas suci Allah ya, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungkamu pasti mati. Jadi semuanya akan mati ya sahabatku ya. Kemudian sungkamu akan dibangkitkan di kuburmu pada hari kiamat, dan sungkamu telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku ya. Dan kita tentunya akan diuji ya, terus ya diuji. Apakah kita benar orang yang beriman atau kita bukan orang yang beriman. Itu sahabatku ya. Yuk, jika kalian semuanya lagi dalam keadaan berbuat dosa ya, berbuat dosa atau perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, yuk kembali kepada Allah ya, bertobatlah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya sendiri. Terima kasih sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.